Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titis Desnila akan menjelaskan pemahaman saya mengenai peran pemimpin dalam menggerakkan organisasi pendidikan dan peran pemimpin dalam melakukan pengawasan organisasi pendidikan. Baik, yang pertama adalah peran pemimpin dalam menggerakkan organisasi pendidikan. Ada beberapa peran bagi seorang pemimpin dalam menggerakkan organisasi pendidikan. Yang pertama adalah membangun visi dan misi. Pemimpin harus mampu merumuskan visi dan misi yang tidak hanya inspiratif tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Nah, suatu visi yang baik nantinya akan menjadi pemandu bagi organisasi, bagi seluruh anggota organisasi itu untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, sedangkan untuk misi yang jelas akan memberikan arahan yang tepat bagi anggota kelompok untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua adalah motivasi dan inspirasi. Sebagai seorang pemimpin perlu menciptakan adanya atmosfer yang mendukung untuk munculnya motivasi intrinsik dari diri kalangan guru dan siswa itu sendiri. Jadi untuk mencapai pengakuan atas prestasi individu maupun kelompok dan juga mampu menyediakan ruang untuk pertumbuhan pribadi maupun profesionalnya. Yang ketiga adalah pengembangan sumber daya manusia. Dalam bidang pendidikan, tentunya pengembangan sumber daya manusia itu merupakan hal yang sangat penting. Yang paling penting untuk dikembangkan adalah sumber daya dari seorang guru itu sendiri, seperti mendapatkan pelatihan, kemudian juga mengembangkan soft skill-nya. Kemudian sebagai seorang pemimpin kita harus mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh para guru dan juga para siswa kita itu sendiri. Yang keempat adalah inovasi dan perubahan. Inovasi adalah keharusan dalam pendidikan modern, di mana baik itu guru maupun pemimpin, termasuk siswa itu sendiri harus membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran, di mana inovasi ini sangat penting untuk menunjang perkembangan sebuah lembaga pendidikan. Yang kelima adalah pembangunan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi atau kita kenal kalau dalam kurikulum Merdeka adalah membangun budaya positif. Nah, budaya positif dalam sebuah organisasi, terutama di sekolah, sangat penting dibangun untuk menciptakan karakter dari seorang siswa itu sendiri. Baik, yang kedua adalah peran pemimpin dalam pengawasan organisasi pendidikan. Nah, pemimpin sebagai pengawas dalam organisasi pendidikannya adalah perannya adalah yang pertama memonitoring proses pendidikan, di mana seorang pemimpin harus melakukan pengamatan secara langsung terhadap melakukan monitoring secara langsung terhadap proses pembelajaran di sekolah. Salah satu yang bisa dilakukan dengan melakukan supervisi akademik. Kemudian yang kedua adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, di mana pada pelaksanaan evaluasi kinerja ini guru sangat membutuhkan umpan balik dari para pemimpin itu sendiri, yang dalam hal ini adalah kepala sekolah. Yang ketiga adalah pengelolaan sumber daya. Nah, pemimpin bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya pendidikan secara efisien. Kita harus paham bahwa sebagai seorang pemimpin harus tahu bagaimana sumber daya apa saja yang dimiliki oleh sekolah kita, baik sumber daya fisiknya, sumber daya manusia, maupun sumber daya sosial. Nah, dari sumber daya tersebut nantinya kita akan mampu mengelola dengan menggunakan pendekatan kekuatan, di mana kita akan memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dari sumber daya sekolah itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah penegakan standar kualitas. Penegakan standar kualitas di mana seorang pemimpin harus menetapkan standar kualitas yang tinggi dalam semua aspek pendidikan, sehingga nanti akan mencapai tujuan sekolah yang kita inginkan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tantangan dalam menggerakkan dan mengawasi organisasi pendidikan. Ada beberapa tantangan yang dialami oleh seorang pemimpin untuk menggerakkan dan juga mengawasi yang namanya organisasi pendidikan. Yaitu yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Banyak anggota organisasi yang merasa nyaman dengan cara-cara yang konvensional,
sehingga mereka tidak mau beradaptasi dengan adanya perubahan. Sebagai contoh, dengan adanya perubahan kurikulum. Nah, banyak para anggota organisasi, para guru-guru ini mereka masih betah dan nyaman dengan menggunakan kurikulum yang lama atau menggunakan metode yang konvensional, sehingga mereka tidak mau untuk melakukan pembaruan atau inovasi dalam kegiatan pembelajarannya. Itu yang menjadi tantangan bagi seorang kepala sekolah untuk menggerakkan organisasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Nah, hal pokok kalau di sekolah yang akan menjadi permasalahan utama adalah keterbatasan dari sumber daya guru itu sendiri dan juga keterbatasan dari sumber daya fisik seperti sarana dan prasarana. Dimana kalau dari sumber daya manusia yaitu gurunya, guru kita terkendala pada penerapan misalnya penerapan kurikulum merdeka di sekolah, beberapa guru yang mengikuti pelatihan-pelatihan mengenai kurikulum merdeka, namun ada juga beberapa guru yang tidak mengikuti hal tersebut, sehingga untuk menerapkan kurikulum merdeka di sekolah menjadi sangat sulit. Kemudian dari segi fasilitas dan sarana prasarana, itu mungkin setiap sekolah memiliki sarana dan prasarana yang berbeda. Ada sekolah yang memiliki sarana yang melengkap dan ada juga yang tidak lengkap. Namun sebagai seorang pemimpin kita harus mampu memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga adalah kompleksitas kebutuhan siswa. Nah, di mana kita seperti yang kita ketahui ada bahwa siswa itu memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam. Sebagai pemimpin, kita perlu menciptakan pendekatan inklusif sehingga kita bisa memastikan bahwa setiap siswa itu bisa mendapatkan perhatian dan dukungan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan juga nantinya potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa itu nanti bisa berkembang. Kemudian untuk yang terakhir adalah bagaimana sih strategi seorang pemimpin dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Nah, untuk mengatasi tantangan yang sudah dijelaskan pada saat sebelumnya, para pemimpin itu perlu strategi. Yang pertama adalah membangun komunikasi, membangun budaya yang inovatif. Nah, bagaimana cara kita membangun budaya yang inovatif? Salah satunya adalah dengan melakukan komunikasi yang efektif. Nah, dengan adanya komunikasi, saluran komunikasi terbuka dan transparan akan membuat pemimpin itu bisa mendengarkan dengan aktif masukan dari anggota organisasi. Kemudian juga pemimpin bisa memberikan umpan balik terhadap guru. Nah, dengan demikian nantinya akan terbangun beberapa budaya positif dari budaya inovatif dari beberapa umpan balik yang telah diberikan oleh pemimpin tersebut. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan dengan melakukan penguatan jaringan dan kemitraan. Membangun kemitraan ini sangat penting, di mana pemimpin perlu menjalin hubungan yang kuat, baik dengan pemangku kepentingan, dengan pemerintah, dengan masyarakat, bahkan dengan orang tua dari siswa itu sendiri, di mana dengan adanya kemitraan, nantinya bisa kita menciptakan sebuah budaya-budaya inovasi, yang inovatif di sekolah. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah pelatihan dan pengembangan. Untuk mencapai sebuah inovasi, tentunya seorang guru butuh tambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi yang dimilikinya. Yang penting dilakukan adalah sebagai seorang pemimpin adalah memberikan wadah bagi para guru itu untuk mengikuti pelatihan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Dan yang terakhir adalah yang bisa dilakukan adalah penerapan teknologi. Seperti yang kita ketahui sekarang adalah zamannya teknologi, di mana untuk menciptakan budaya yang inovatif itu sendiri butuh teknologi. Jadi dalam kegiatan kita di sekolah hendaknya guru dan siswa sudah mampu memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Nantinya akan menciptakan atau membangun budaya yang positif. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.